hasil obrolan kita malam itu kan cukup mengerikan tuh. Bagi aku tuh cukup mengerikan. Maksudnya selamanya aku nggak tahu. Padahal udah beberapa kesempatan sama Ado nih, bahkan Ado nih sendiri terbentuk awalnya dari kesadaran kawan-kawan atas kekerasan terhadap anak, baik itu kekerasan seksual, kekerasan macam-macam lah. Pokoknya kita komunitas Awak Draw Only ini karena peduli kita terhadap isu-isu anak. Nah, terbentuklah komunitas Ado. Nah, jadi kami pertama dulu buat aksi di Simpang 5, terus buat apa namanya pernyataan-pernyataan segala macam lah kan. Nah, ternyata setelah ngomong sama kalian kemarin, aku baru tahu LBH hampir setiap hari menangani isu ini. Itu sangat prihatinkan. Ternyata yang selama ini kami tahu itu nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang terjadi sebenarnya selama ini. Ya. Nah, aku kok kemarin tuh aku duduk di Loser tadi malam tuh kan. Ya. Kok merasa aku tuh bodoh kali gitu. Loh, aku nih kok nggak tahu apa-apa gitu. Sementara aku merasa aku udah berbuat gitu. Nah, sekarang apa sebenarnya yang terjadi untuk isu-isu kekerasan terhadap anak, terutama kekerasan seksual nih? Ya, sebetulnya Secara garis besar dulu, secara umum. secara umum ya, pola-pola kekerasan seksual terhadap anak itu kita sebetulnya lazim kita dengar. Tapi itu kemudian kita sering baca atau mendapat informasi itu tentang kekerasan seksual yang terjadi di daerah lain selain di Aceh lah. Karena memang informasi tentang itu yang beredar di Aceh masih minim menurut kami. Tapi pada dasarnya di arus bawah nih, hal serupa terjadi di depan batang hidung kita sendiri sebetulnya. Mungkin kalau kita menjadikan berita sebagai media utama untuk menerima informasi ya. Itu mungkin kita tidak bisa mendapat informasi yang cukup mengganggu pikiran. Tapi karena kami di sini di LBH Banda Aceh sering didatangi oleh korban, keluarga korban, kerabatnya yang mengadu, kami banyak tahu perihal-perihal itu, kendati pun itu tidak diberitakan. Kenapa nggak diberitakan? Maksudnya apa LBH nggak coba untuk publikasi gitu? Kalau untuk kasus kekerasan seksual ada yang kita publikasi, tapi tentu dengan filter yang ketat karena ini menyangkut tentang korban, psikologis korban dan keluarga-keluarganya. Karena ada semacam budaya bahwa peristiwa kekerasan seksual itu aib, bukan hanya bagi korban dan keluarga korban, tapi bagi masyarakat sekitar di kampungnya. Bahkan ada yang disuruh di kampung ya? Ya, jadi jika kekerasan seksual terjadi di satu daerah, itu dianggap membawa aib bagi daerah itu. Makanya sebisa mungkin informasi tentang ini tidak menyebar. Ini agak ironis karena gini, kita kan daerah syariah nih. Ya. Seharusnya hal kayak gini nggak terjadi. Malah aku pikir karena kita daerah syariah, penegakan syariah itu cukup bagus selama ini. Yang menurut kacamata umum ya, kacamata awam seperti aku kan nggak bekerja di isu ini gitu, isu hukum gitu kan. Jadi penegakan syariat selama ini kan jalan itu, pemerintah jalankan syariat. Jadi dalam apa nih? Dari Islam lah, mungkin syariat lain. Jadi dalam pandangan masyarakat hari ini, Aceh baik-baik aja gitu. Dengan penegakan syariat, malah itu terjadi penekanan angka-angka kekerasan seksual dan ya pelanggaran-pelanggaran syariat lah. Jadi kalau menurut saya itu apa karena penegakan syariat ini itu jadi berkurang atau memang nggak diberitakan? Kan LBH punya tuh angka dari tahun ke tahun sampai hari ini, ada nggak penurunan angka itu? Ya, sebetulnya angka-angka ini menurut kami itu tidak ada kaitannya yang cukup signifikan dengan penerapan syariat Islam. Karena penerapan syariat Islam di Aceh ini versi politisi. Jadi syariat Islam versi politisi. Karena memang syariat Islam yang dibentuk di DPR dan pemerintah Aceh. Bukan syariat Islam yang kita bayangkan ketika kita ikut pengajian sejak kecil. Yang kita bayangkan, yang kita inginkan ya? Yang kita inginkan. Tapi ini kan formalisasi syariat Islam dalam bentuk kanun.
atau istilah lain di provinsi lain itu peraturan daerah. Perda ya. Perda. Kalau di Aceh kan kanun, jadi diubah jadi istilahnya. Dan ketertutupan informasi ini menurut kami sedikit sekali irisannya dengan penerapan itu. Tapi lebih kepada budaya sosial masyarakat yang memang tidak cukup terbuka untuk perihal kekerasan seksual. Apalagi ini menyangkut anak. Karena memang banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, entah itu keluarganya, ataupun keluarga inti, keluarga besar, Bisa di tokoh masyarakat. tokoh masyarakat. Banyak sekali pertimbangannya supaya hal-hal seperti ini itu tidak disampaikan di publik. Kita sepakat dalam satu sisi, karena itu juga melindungi korban dan keluarganya. Iya. Tapi dalam aspek lain, bahwa perilaku seperti ini, kekerasan seksual ini masif terjadi di Aceh, ini tentu harus menjadi perhatian banyak orang. Bahwasanya hal-hal seperti ini sebetulnya ada di sekitar kita, tidak di depan orang, bahkan tetangga kita mungkin. Kalau sekarang masih ada nggak lagi terjadi nih? Lagi terjadi nggak hari ini? Ada nggak kasus yang sedang ditangani LBH? Ada. Sekarang kita sedang menangani 4 kasus. 4 kasus. 4 kasus. Semua korbannya anak. Semua korbannya anak. Ya. Oke, oleh Pelaku dari semua kasus yang kami tangani, lebih dari 4, ada yang sudah selesai. Dari semua, beberapa tahun ini kami tangani, mayoritas pelaku itu orang dekat. Ayah tiri, guru sekolah, guru ngaji, pimpinan pengajian, tetangga, wali. Aman soalnya ya? Ya, wali. Jadi memang mayoritas pelaku, 80%, secara kasar itu pelakunya adalah orang terdekat korban. Nah, ini jadi dilema tersendiri. Enggak, maksudnya sekarang gini, kayak tadi kan yang apa namanya ya, yang disampaikan bahwasanya ini tidak dipublish atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu, misalnya memperhatikan nanti keluarga, misalnya keluarga besar ataupun tokoh apa namanya komunitas segala macam kan. Nah, tapi kan bisa disembunyikan identitas. Tidaknya publik tahu bahwasanya ini terjadi terus-terusan di Aceh. Ya, bisa sebetulnya. Kalau kaedah-kaedah itu diperhatikan tentunya bisa. Tapi kadang-kadang beberapa kita latah. Kami ambil contoh seperti yang terjadi di Benar Meriah. Korbannya anak. Pelakunya lebih dari 1 orang. Nah, ketika ini dipublikasi, kendati pun itu inisial, nama disamarkan, tempat tinggal disamarkan, tapi yang namanya pasti ada aja orang tahu, ya. Pasti ada aja orang tahu, kemudian bercerita, berita menyebar kiri kanan, cerita sana sini sampai ke telinga petinggi-petinggi. Petinggi-petinggi punya simpati, punya empati mungkin, datang beramai-ramai ke rumah korban, kasih bantuan, kasih santunan, justru itu yang membuat korban depresi. Ya, ini, maksudnya gimana tuh? Gimana ceritanya coba? Ya, korban kendati pun orang umum tidak tahu bahwa dia adalah korban, tapi ketika banyak orang yang datang ke rumah, kasih santunan, korban yang notabene-nya itu anak, ditimpa musibah, pasti mengalami trauma yang cukup berat, didatangi orang, dalam konteks kasus itu, kendati pun cuma kasih santunan ya, kita kalau didatangi orang terus-menerus kan panik juga. Gitu. Justru serangan psikologis itu. Justru korban jadi nggak berani sekolah gara-gara itu. Jadi selain pemberitaan, respon dari pemerintah mungkin juga harus lebih dipertimbangkan kecermatannya. Angka-angka yang makin banyak ini pemerintah sendiri tahu apa nggak sebenarnya? Harusnya tahu. Karena data-data itu juga kami dapat dari lembaga-lembaga badan-badan pemerintah, dari dinas sosial, dari dinas P3A, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kira-kira gitu. Ada nggak? Maksudnya kan kondisi ini kan kita lihat instrumen-instrumen sana kan banyak nih sekarang, ya kan? Jadi dengan tahunya apa namanya lembaga-lembaga ini, ada nggak tindakan-tindakan yang memang nyata yang mereka lakukan untuk mengurangi atau menekan angka-angka kekerasan terhadap anak ini? Begini Bang, kami punya kajian
sebetulnya di nasional, secara nasional angka kekerasan seksual itu naik, terutama terhadap anak. Makanya nasional itu punya sejak tahun 2002 kalau saya nggak salah, itu punya Undang-Undang Perlindungan Anak. Direvisi lagi tahun 2014. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. 2017 revisi lagi. Ya, tentang perlindungan anak. Kemudian 2016 keluar Perpu dari Presiden Jokowi yang kalau ingat itu Perpu Kebiri. Yang menambah, memperberat hukuman Bagi si pelaku. Di situ ada kebiri, ada hukuman mati, ada penjara seumur hidup, Ya. ada pembukaan identitas, dan beberapa hal lagi. Kendatipun kebirinya nggak bisa dilakukan karena memang banyak perdebatan juga soal kebiri. Yang kami dengar informasinya ID, Ikatan Dokter Indonesia, tidak bersedia mengeksekusi karena itu bertolak belakang dengan Etika profesi kedokteran. kedokteran. Ya. Gitu. Jadi hukuman kebiri itu tidak bisa dijalankan dengan efisien. Gitu. Nah, secara nasional angkanya menaik berat, kemudian instrumen hukumnya juga diperbarui terus-menerus, progresif, hukumannya ditambah makin berat, dendanya makin berat, dan lain sebagainya. Sementara itu di Aceh, karena kita punya kanun nomor, saya lupa, kanun jinayat tahun 2014 juga. Di dalam kanun itu mengatur banyak hal. Kurang lebih ada 10 tindak pidana yang diatur. Dalam istilah kanun itu jarimah. Tapi artinya tindak pidana. Hamar, maisir, halwat, liwat, lesbian, homoseksual, termasuk kekerasan seksual. Jadi Aceh sebetulnya punya regulasi tersendiri untuk menjerat atau mengadili kasus-kasus kekerasan seksual. Menurut kami di sini masalahnya. Kekerasan seksual itu dia sama dengan korupsi tingkatnya. Dia adalah sebuah kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Atau extraordinary crime. Seperti korupsi, genosida, pelanggaran HAM berat, segala macam. Tapi extraordinary crime itu diatur di level perda atau kanun di tempat kita. Sementara di nasional ada undang-undang khusus yang mengatur. Kanun itu mengacu ke pusat nggak, ke nasional nggak? Kanun-kanun yang dibuat oleh ini? Tidak. Nggak mengacu. Tidak. Karena ada. Bentar. Kalau misalnya kanun-kanun yang dibuat di Aceh oleh instrumen hukum yang ada di Aceh itu tidak mengacu ke nasional, artinya kalau kita bandingkan dengan penerapan syariat, artinya lebih berat harusnya kan? Yang terjadi lebih berat nggak dengan dibandingkan dengan nasional? Yang terjadi sebetulnya lebih ringan. Contoh, ada kasusnya? Ada. Begini. Untuk kasus pemerkosaan itu diatur dalam pasal 50 di Kanun Jinayah. Tentang pemerkosaan terhadap anak. Di situ hukumannya ada 3 jenis hukuman. Kalau versi kanun, cambuk, atau denda, atau penjara, atau jadi alternatif sifatnya. Bukan dan atau? Enggak, atau. Cuman atau. Kalau cambuk dia berarti cambuk. salah satu gitu salah ya? satu dari 3. Nah, untuk yang paling berat adalah pemerkosaan terhadap anak. Nah, itu hukumannya, ancamannya maksimal 200 kali cambuk, kemudian 2000 gram emas murni, kalau saya tidak salah, 2000 gram. Tapi kalau 200 ini pasti. 200 kali cambuk, 2000 gram emas murni, dan 200 bulan penjara. Tuh, Artinya 200 bulan penjara itu kalau dikonversi ke tahun sekitar 16,5 atau 6 tahun. 16 tahun. Nah, kalau kita bandingkan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, untuk tindak pidana yang sama, pemerkosaan terhadap anak, itu maksimal 15 tahun. Dan denda ditambah. Jadi, di sini mulai beda nih. Di kanun dia atau, sementara di Undang-Undang Perlindungan Anak, dia kumulatif sifatnya. Penjara, tambah denda.
Kendati pun angkanya lebih rendah, 15 tahun. Sementara di kanun tadi 200 bulan. Ya, 16 ya, 16, 16 lebih tahun. Tapi kalau kita lihat trennya, pelaku adalah orang dekat dari korban, dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu diatur lebih lanjut. ya. Ada lanjutannya lagi. Ya. Jadi 15 tahun penjara itu maksimal, Itu umum. umum. Jika pelakunya bukan orang dekat. Oke. Tapi kalau pelakunya orang tua, Paman, wali, ya, pengasuh anak, guru, guru, tenaga kependidikan, nggak semua di sekolah kan guru, ya. tenaga kependidikan, dan keluarga, Guru ngaji juga. guru ngaji juga, itu hukumannya ditambah sepertiga. Jadi 15 tahun ditambah sepertiga berarti ditambah 5 tahun. Bisa capai 20 tahun. Nah, ketika ada sampai sini, undang-undang udah lebih berat nih. Kalau Ya. variabelnya berat atau ringan. Jadi 16,6 tahun dibandingkan dengan 20 tahun. Dalam revisi yang terbaru di tahun 2017, ketika Perpu yang 2016 itu kemudian diundangkan, lebih ganas lagi. Jika korbannya meninggal dunia, jika korbannya mengalami Trauma, cacat fisik segala macam. cacat fisik, penyakit menular, dan segala macam, dan beberapa hal lagi, itu hukumannya bisa seumur hidup atau bahkan pidana mati. Sementara jika itu terjadi dalam versi kanun, maksimal tetap 200 bulan penjara. Itu nggak ada gangguan lagi. Enggak. Pernah ada yang dihukum sampai segitu nggak di Aceh? 200 bulan penjara kita belum pernah dengar. Tapi itu kalau penjara. Kalau dia dihukum cambuk, atau kalau dia dihukum denda, Justru ringan ya. justru ringan. Berarti kalau udah dicambuk selesai dia. Selesai. Itu nggak ada jaminan. Berarti dia begitu selesai cambuk dia bisa lakukan lagi kan? Oh iya, ada kasusnya. Ada kasusnya. Ada. Jadi begini, cambuk di Aceh itu sesuai dengan kanun jenayah itu cambuk bukan untuk menimbulkan rasa sakit, Tapi untuk menimbulkan malu, rasa malu. rasa malu. Karena kan dia diatur diameter rotannya, Iya. teknis. Cambuknya kan nggak ya ini, Ya, ayunan tangannya segala macam ya. ada SOP-nya. Karena dia memang tidak dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit. Nah, pertanyaannya, orang yang sudah berani memperkosa anak kecil masih punya rasa malu nggak? Nggak ada adab sebenarnya. Udah nggak ada rasa malu lah. Nggak mana mungkin punya rasa malu. Pasti nggak punya empati dia. Iya. Menurut kami tidak ada gunanya dia dipermalukan. Karena pertama dia nggak punya empati, dia tidak punya rasa malu karena dia sudah melampaui rasa malu. Dicambuk 2000 kali pun dia akan bebas. Dan katakanlah seseorang dihukum 200 bulan penjara. Dicambukkan ke 10 atau ke 100, dia udah nggak tahan nih. Entah sakit, entah apa. Itu eksekusi cambuk berhenti. Nggak boleh dilanjutkan. Karena esensi cambuk bukan untuk rasa sakit. Berarti nggak ada efek jerah lah berarti. Menurut kami tidak. Kendati pun penjara belum tentu menjamin Efek jerah. efek jerah. Betul. Tapi setidaknya pelaku tidak berada di sekitar korban dalam waktu yang cukup panjang. Iya. Kalau dia cuma dicambuk, beberapa hari kemudian dia beredar lagi di lingkungan itu. Dan dia ketemu lagi dengan korban. Karena itu menimbulkan apa namanya? Pertama, trauma kalau lagi ya. kendati pun lah tidak lagi dilakukan, tentu korban trauma. Iya. Itu udah pasti. Nah, tapi kalau dia lakukan lagi ke korban yang sama atau ke korban yang lain, ini siapa yang mau tanggung jawab? Yang mengacu pada kanun ini lebih ringan dibandingkan nasional ya. Ringan. Menurut kami jauh lebih ringan. Jadi masalahnya adalah mungkin ada argumentasi bahwa yang dihukum penjara itu lebih banyak jumlahnya. Tapi yang dihukum cambuk juga nggak sedikit. Nah, walaupun demikian, ada satu aja yang dihukum cambuk, bagi kami jadi masalah.
karena dampaknya besar Iya. bagi korban dan lingkungan. Ini jadi soal. Penjara menurut kami yang paling masuk akal dalam urusan ini. Jika tentu pelaku atau terdakwa itu bisa dibuktikan bersalah. Karena kan kendati pun di pengadilan kan belum tentu bersalah. Maka ketika bisa dibuktikan itu bersalah, maka hukuman paling masuk akal itu setidaknya yang tersedia saat ini yaitu penjara. Bukan hukuman cambuk. Karena hukuman cambuk itu tidak menghalangi pelaku berinteraksi lagi dengan sosial yang rentan. Nanti kalau ada misalnya narasi-narasi yang keluar kayak ini misalnya, ini kawan-kawan LBH nih kayaknya anti penerapan syariat Islam di Aceh nih. Ya. Siapa bilang? Kalau misalnya ada narasi-narasi kayak gitu, Dia harus baca lagi. Coba tanya, Anda lebih sepakat mana? Pelaku kekerasan seksual atau pelaku pemerkosaan terhadap anak itu? Di penjara atau dicambuk? Saya nggak yakin orang akan jawab dicambuk. Pasti orang jawab di penjara atau ditembak mati. iya, semua pasti akan emosi kesal. Iya. Ya? Tapi orang nggak tahu bahwa dalam kanun ada potensi mereka dicambuk atau bahkan cuma didenda. Iya, iya. Katakanlah denda 1 miliar. Denda itu masuknya ke negara. Bukan ke korban. Iya. Jadi halte yang kita nikmati, trotoar, itu mungkin uang-uang pemerkosa itu. Dari denda-denda itu, katakanlah begitu, kalau begitu. Korban tetap miskin, tetap seperti biasa. Kecuali kalau uang itu dipakai untuk misalnya konseling atau segala macam. Itu lain hal. Itu namanya restitusi. Iya, iya, iya. Restitusi itu adalah hukuman tambahan yang diberikan oleh hakim kepada pelaku. Sejumlah uang untuk dibayarkan langsung dia ke korban. Undang-undang perlindungan anak mengatur itu. Ya. Di kanun ada aturannya, tapi tidak ada aturan pelaksana. Tidak ada, kalau kanun itu aturan pelaksananya harusnya peraturan gubernur, pergub, nggak ada. Kalau undang-undang perlindungan anak itu ada PP-nya, ada aturan pelaksana, ada formulirnya, bisa dimohonkan. Gitu. Jadi penjara, denda, dan restitusi. Ya. Dan identitas pelaku itu bisa diumumkan secara nasional. Kalau di kita enggak? Nggak bisa. Nggak ada mekanisme itu. Jadi kalau aturan nasional itu bisa mempublikasi identitas pelaku. Jadi kendati pun pelakunya itu di Papua atau di Aceh, orang Papua tahu. Oh ini predator seksual nih. Jadi apa yang diinginkan kawan-kawan LBH untuk hukuman ini? Yang harus dilakukan oleh pemerintah Aceh? Cabut aja 2 pasal itu di kanun. Pasal 47 tentang pelecehan seksual terhadap anak. Pasal 50 tentang pemerkosaan terhadap anak. Itu 2 pasal itu dicabut. Dengan sendirinya proses penegakan hukum itu akan merujuk ke Undang-Undang Nasional. Perlindungan Anak. Lebih komprehensif, lebih berat, lebih mengutamakan perlindungan terhadap anak juga. Artinya maunya itu dicabut, kita ngacu ke nasional. Ya, bukan kanun jenayah yang dicabut. Ya. 2 pasal itu 2 aja. pasal itu.